Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membaca matan Tuhfatul Atfal sekaligus syarahnya yang dikarang oleh Syekh Bilal hafizahullah ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Aisarul Aqwal fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Dan sekarang kita telah masuk atau akan masuk pada pembahasan matan yang ke-16, matan yang ke-15. Masih dalam pembahasan hukum yang keempat dalam bab nun sukun dan tanwin, yaitu hukum ikhfa. Ar-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Yang keempat adalah hukum ikhfa, yaitu ketika terjadi pada sisa huruf dari huruf idhar, idgham, dan iqlab. Sisa huruf ini beliau rangkum dalam 15 huruf yang terkumpul dalam kalimat-kalimat atau bait syair berikut ini, yaitu sifda thana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ya, 15 huruf tersebut dari huruf ikhfa beliau rangkum dalam bait syair sifda thana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Sifatilah dirimu dengan kebaikan. Kam jada syahsun qad sama, betapa banyak orang yang telah mendapatkan manisnya kebaikan itu. Dum tayyiban, biasakan dirimu dengan kebaikan. Kalau yang pertama tadi sifati dirimu dengan kebaikan, sekarang biasakan dirimu dengan kebaikan. Zid fi tuqan, tingkatkan ketakwaan. Da' zalima, tinggalkan kezaliman. Baik, kita lihat keterangan dari Syekh hafizahullah ta'ala di matan yang ke-15. Setelah beliau menyebutkan fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha, beliau katakan bahwa fal ikhfa'u yaqa'u fil baqi minal hurufi, maka huruf ikhfa itu terjadi atau hukum ikhfa itu terjadi pada sisa dari huruf-huruf. Huruf-huruf apa itu? Wahiyya khamsatin min ba'di ay ma'a ashrin. Sisa huruf yang berjumlah 5 bersama 10. Min ba'di ay ma'a. Min ba'di maknanya atau artinya adalah ma'a. 5 bersama 10. Ya, 5 tambah 10 berarti 15.
Maka hukum ikhfa itu terjadi pada sisa-sisa huruf yang berjumlah 15 huruf. Ramzuha ay al-isyaratu ilaiha. Ya, rumusnya. Ya, rumusnya itu diisyaratkan pada fi kilmi ay fi awailil kalimat. Diisyaratkan pada awal-awal kata. Ya, pada awal-awal kata bait syair yang beliau susun di bawah ini. Ay dzakartuha wa jama'tuha wal baitu al musyaru ilaihi hiya qaul nazim. Yang aku telah sebutkan, yang aku kumpul ya, dalam bait syair yang penulis mengisyaratkan pada kalimat di bawah ini, yaitu sif dzathana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Jadi yang terdapat pada awaili kalimat, pada awal-awal kata, huruf yang terdapat pada awal-awal kata. Sif berarti huruf sodnya, ya, dha huruf dalnya, sana huruf tha'nya, kam huruf kafnya, jada huruf jimnya, syakhsun huruf shinnya, qad sama qad huruf qafnya, sama huruf sinnya, dum huruf dalnya, tayyiba huruf ta'nya, zid huruf zainya, fi huruf fa, tuqan huruf ta'nya, dha' huruf dhatnya, zalima huruf dha'nya. Jadi semuanya di awal-awal kata itu berjumlah 15 huruf. Maka beliau katakan fahadhil hurufu hiya fi awailil kalimati hadzal bait kama marra wa hiya as-sadu wal-dhalu wal-tha'u wal-kafu wal-jimu wash-shinu wal-qafu was-sinu wad-dalu wat-ta'u waz-zayu wal-fa'u wat-ta'u wad-dhadu wad-dha'u. Ya. Maka huruf-huruf ikhfa ini yaitu huruf yang terdapat pada awal-awal kata pada bait syair berikut ini. Ya, sebagaimana yang telah lewat, yaitu yang pertama adalah huruf sad, yang kedua huruf dal, yang ketiga huruf tha, yang keempat huruf kaf, yang kelima jim, kemudian shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dhad, dan dha. Semuanya ada 15 huruf. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wa ilaika amthilatan likulli harfin. Maka kepadamu contoh-contoh dari setiap huruf tersebut. Minha. Di antara contohnya, al-harfu, kita lihat huruf. Yang pertama huruf sad. Mithaluhu, contohnya untuk huruf sad, yan surkum, yan surkum, atau min sodaqatin, qa'an sofa. Yang pertama nun sukun ketemu sad, maka hukumnya adalah ikhfa. Ya. Ikhfa kemarin kita sudah lihat ya pengertiannya. Apa kemarin pengertian secara istilah? Mengucapkan huruf bainal idhari an-nutqu bi harfin bi sifatin bainal idhari wal idgham. Ya, mengucapkan huruf antara sifat mengucapkan huruf antara sifat apa? Idhar dan idgham. Jadi ini cara pengucapan. Ya, antara idhar dan idgham. Itu namanya ikhfa. Antara jelas dan masuk. Ya, perpaduan antara nun dengan shad akan melahirkan ikhfa. Kemudian ma'a baqail gunnah fil harfil awal, dan tetapnya
ada dengungan pada huruf yang pertama, yaitu huruf nun. Jadi dalam hukum ikhfa, dan ini cara membaca, kita mengucapkan huruf antara sifat idhar dan idgham. Jadi bukan cuma nun sukunnya yang dibaca di situ, tapi perpaduan antara nun dengan shad. Bercampur antara nun dengan shad. Artinya bercampur antara nun atau tanwin dengan huruf-huruf ikhfa. Kalau huruf ikhfa-nya adalah huruf shad, maka perpaduan antara nun sukun dengan shad. Kita lihat contohnya. Yansurkum, asalnya nun sukun, yansurkum itu asalnya. Ya. Jadi pengucapannya di sini kembali ke pengertian. An-nutqu biharfin bisifatin bainal idhar. Pengucapan huruf antara sifat bainal idhar, antara jelas dan masuk nun sukunnya ke huruf shad. Antara jelas dan masuk nun sukunnya ke huruf shad. Jadi bukan dibaca jelas nunnya, ya, tapi antara jelas dan masuk, ya, sehingga melahirkan ikhfa, berpadu antara nun dengan shad. Nah, setelah berpadu antara nun dengan shad, itu yang ditahan, ma'a baqail gunnah. Ma'a baqail gunnah. Jadi tetap adanya dengungan. Yansurkum, karena shad ini adalah huruf isti'la, ya, huruf tebal, maka samarnya juga dibaca tebal, ikhfanya ikhfa tebal. Ya, nanti akan datang di pembahasan ini ikhfa, ada ikhfa tipis dan ada ikhfa tebal. Walaupun mungkin di sini tidak disebutkan, nanti kita sebutkan. Ya. Oh ya, ada ada disebutkan di sebelah, nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi bertemu dengan huruf isti'la, maka ikhfanya kita tebalkan. Ya. Bertemu dengan huruf shad, maka perpaduan antara nun sukun dengan huruf shad. Yansurkum, jadi tidak dibaca yansurkum, ya, hanya dibaca jelas nunnya, yansurkum, tidak. Tapi samarkan kemudian ditahan. Yansurkum min sadaqah, qa'an safa, qa'an safa. Ya, jadi tidak dibaca juga seperti huruf sin, tidak. Ya, karena di situ huruf shad bukan huruf sin. Ya, tidak, tapi yansurkum min sadaqah, jangan dibaca min sadaqah. Ya. Kalau kita baca min sadaqah berarti huruf sin. Nah, sementara di sini huruf shad, ya, huruf shad, tebalkan ikhfa'nya. Min sadaqah qa'an safa, qa'an safa, beda bunyi ya. Ya, nun sukun ketemu sin dengan nun sukun ketemu shad. Nah, di sini huruf pertama adalah huruf shad, nanti akan datang di huruf sin, ada contohnya di sebelah. Baik, kita baca. Yansurkum min sadaqah qa'an safa,
Ya, jadi tebalkan pengucapan kembali ke huruf shad. Perpaduan antara tanwin di contoh terakhir ya, perpaduan antara tanwin dengan huruf shad kemudian ma'a baqail gunnah, tetap ada gunnah, dengungan. Iya, kalau kita bahasakan mungkin untuk memudahkan pemahaman, ditahan. Qa'au ditahan. Jangan langsung dibaca qa'au sofa jangan. Tapi ada gunnah ma'a baqail gunnah. Sama dengan contoh setelahnya. Huruf dzal. Sama di sini. Tipiskan. Karena dzal huruf istifal. Huruf tipis. Wa anzir. Nah, jangan lagi ditebalkan ya seperti huruf dha. Wa anzir. Ra-nya di situ sukun. Jadi kita baca tipis. Ya. Jangan ditebalkan. Wa anzir. Dzir. Wa anzir. Tipis. Kemudian nun ketemu dal. Pembahasan kita di nun sukun ketemu dal. Wa anzir man dzalladzi azizun. Di sini ada tanwin ya. Tanwin ketemu dzal. Tanwin ketemu dzal karena huruf dzal maka ikhfanya dibaca tipis. Ya, dibaca tipis. Azizun zun. Ya. Jangan ditebalkan. Tebal gimana? Azizun. Posisi bibir kita tetap monyong. Azizun. Pengucapan dhamma kan begitu ya? Indhimamul fam. Monyong bibir. Azizu monyong. Tapi karena tanwin ketemu dzal huruf tipis, maka ikhfanya tipis. Jadi setelah memonyongkan bibir, tipiskan. Azizun. Itu ikhfanya di situ. Ikhfanya di situ. Ikhfa tipis namanya. Bisa ya? Jadi jangan dibaca tebal. Azizun. Tapi azizun. Zun. Di surah apa ini? Surah? Surah? Biasa dibaca. Mana? Ainal hafidh. Hafidh ada yang namanya hafidh. Tadi saya lihat hafidh tadi. Ada hafidh yang asli hafidh. Al-hafidh. Penghafal Al-Quran. Surah Ali Imran. Wallahu azizun dzuntiqam. Biasa dengar kan? Di awal-awal itu, di awal-awal surah. Jadi tipiskan ini. Tipiskan. Ya. Wallahu azizun. Tipiskan ifanya. Azizun zul. Beda bunyi kan? Sama tidak bunyinya? Kalau kita monyongkan di huruf dhamma kemudian ditahan, kita menahan, diikhfakan ada gunnah, ya. Diikhfa ada gunnah, ma'a baqail gunnah. Sebagaimana di pengertian kemarin yang kita bahas. Hukum ikhfa ma'a baqail gunnah. Jadi ketika menahan, kalau kita menahannya masih monyong bibir, maka ikhfanya akan tebal. Sementara huruf dzal di situ huruf tipis. Jadi tipiskan ikhfanya. Azizun dzuntiqam. Kalau kita tetap monyong bunyinya azizun dzuntiqam. Azizun tebal jadinya. Ya kan? Tebal jadinya. Jadi tipiskan. Nah, jadi ikhfanya ikhfa tipis. Bisa ini ya, jadi difahami seperti itu cara
menipiskan ikhfa tipis. Ya. Tapi kita baca wa anzir man dzalladzi. Jadi kalau tipis itu ringankan betul cara pengucapan. Ya, sama dengan ra tadi, ra-nya tipis, jangan goyang bibirnya. Kapan goyang sedikit akan tebal. Wa anzir, wa anzir, tebal ra-nya. Sama di surah At-Tariq. Yauma tublas sarair, ir, goyang sedikit bibir, ir jadinya tebal. Yauma tublas sarair, ir, yang ir, ir, gitu. Wa anzir, silakan. Wa anzir, ya, jangan goyang bibirnya supaya tetap tipis ra-nya. Nanti praktiknya di surah At-Tariq antum praktek sendiri. Di situ ra-nya banyak, ada ra tipis, ya kan? Apa bunyinya di surah At-Tariq? Itu tadi, yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Ra-nya tipis semua, nasir, jangan nasir. Nasir, nasir, tipiskan. Ya. Bibir jangan goyang. Karena huruf ra bukan dari bibir ya. Bukan dari bibir huruf ra, tapi dari lidah, huruf lidah. Jadi tidak ada kaitannya dengan bibir. Ra, ar-Rahmanir Rahim. Jangan ar-Rahmanir Rahim, tapi ar-Rahmani, ar-Rahmani. Ra. Nah, itu. Bibirnya tidak goyang. Baik. Kita lanjut. Azizun dzuntiqam. Kayaknya agak berat antum ini. Karena maunya azizun dzuntiqam gitu ya. Tipiskan. Itu sudah ada ikhfanya. Hanya masih mau tipis. Kalau kita baca azizun dzuntiqam, ini sudah ikhfa. Hanya kan ikhfa ada pembagiannya. Ikhfa terbagi, ada yang mengatakan terbagi 2, ada yang mengatakan terbagi 3. Ya, kita ambil yang 2 saja untuk memudahkan kita. Ya, terbagi 2. Ketika bertemu dengan huruf tebal, maka ikhfanya di situ ikhfa tebal. Ketika bertemu dengan huruf tipis, maka ikhfanya ikhfa tipis. Ya, yang membagi 3, ada yang boleh tipis, ada yang boleh tebal. Nah, di sini ikhfa karena bertemu dengan huruf tipis, huruf dzal yang pertama, kemudian yang kedua nun ketemu ta, maka tipiskan. Jadi ikhfanya ikhfa tipis dalam kalimat, dalam ayat ini. Azizun dzuntiqam. Kayaknya satu-satu ya. Ini nanti prakteknya di semua ayat. Di semua ayat. Huruf tipis, huruf tebal. Walaupun bukan dihukum. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mu ini sangkut pautnya dengan monyongnya bibir. Pengucapan dhamma. Dhamma indimamul fam, monyong bibirnya. Ketika bertemu dengan huruf tipis setelahnya, itu biasa terpengaruh huruf setelahnya itu. Di ayat ihdinas siratal mustaqim, mu dhamma, ya kan? Setelahnya huruf sin huruf tipis. Ini hati-hati. Saya mau tulis gimana caranya? Nulis di mana ini?
Ya itu ada ya. Al-mustaqim. Dhamma, huruf sinnya sukun. Ya kan? Mu. Mimnya dhamma, monyong bibir. Mus, huruf sin. Huruf tipis. Ya. Kalau kita pintasnya ihdinas siratal mustaqim. Mus itu pintasnya kita maunya seperti itu pengucapan. Ini akan tebal huruf sinnya. Mus tebal sinnya. Walaupun mungkin menurut kita, wah, saya baca huruf sin itu. Tapi kalau di hadapan guru kita disalahkan. Ya, di hadapan juri-juri qari kita disalahkan. Ya, karena kita menebalkan huruf sin. Kenapa? Karena pengaruh daripada harokat dhamma itu tadi. Ya. Tipiskan mustaqim, kembali ke asal huruf sin. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Beda bunyinya kan? Beda bunyinya. Ini tajwid tahsin namanya. Perbaiki. Kalau kita belajar tajwid baru tidak ada perbaikan bacaan, berarti bukan tajwid namanya. Hanya pendengar setia saja. Ya, seperti itu. Jadi kita belajar tajwid, ada perubahan bacaan kita. Itulah tahsin. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Dengan mustaqim beda bunyinya. Ini kalau dhammah sebelumnya huruf tipis. Kalau kasrah, fathah itu mudah. Yang agak berat di sini nih, di huruf dhammah sebelumnya. Semua huruf tipis yang didahului dhammah. Itu harus dijaga. Tetap huruf tipis dibaca tipis. Ya, jadi banyak latihan saja di huruf ini. Di dhammah yang bertemu dengan huruf tipis. Harokat dhammah yang bertemu dengan huruf tipis seperti ini nih. Dhammah ketemu sin, ya kan? Ini nih, dhammah ketemu sin. Atau dhammah bertemu dengan semua huruf tipis. Kita banyak latihan di situ. Karena kalau tidak latihan maka kita akan membaca huruf tipis itu akan menjadi tebal. Membaca huruf tipis akan menjadi tebal. Termasuk di hukum tadi. Hukum kita lihat itu. Dhammatain, ya. Dhammatain bertemu dengan huruf dzal. Dhammatain kan hukum ikhfa. Ya kan? Hukum ikhfa. Bertemu dengan huruf dzal. Dzal huruf tipis. Berarti ikhfanya ikhfa tipis. Maka caranya seperti itu. Ya. Azizun dzuntiqam. Kalau sudah biasa tidak susah. Ya, itu hanya tergantung dari kebiasaan. Makanya oleh Imam Al-Jazari mengingatkan seperti itu. Ya, dengan banyak latihan. Ya, dengan banyak latihan. Baik, huruf dzal ya. Kita ulangi. Azizun dzuntiqam. Berikutnya huruf tha. Huruf tha. Contohnya manthura. Ikhfa samarkan perpaduan antara nun dengan tha. Ma'a baqail gunnah. Manthura. Ya. Jadi jangan ditebalkan. Mal
mansura. Kemudian min thamarah, perpaduan antara nun dengan tha. Syahidan thumma. Jadi kalau tidak dhamma itu agak ringan cara membacanya. Iya. Fathah, kasrah ringan. Yang agak berat tadi di dhamma itu saja. Bagaimana caranya supaya ikhfanya tetap tipis atau huruf setelah dhamma huruf tipis tetap tipis. Iya. Kita baca mansura min thamarah syahidan thumma. Iya. Jadi tetap tipis. Berikutnya huruf kaf. Huruf kaf sama ya. Jadi tetap terjaga ikhfanya. Kaf huruf tipis maka ikhfanya juga ikhfa tipis. Ming tipiskan. Minkum faman kana kitabun karim. Di sini nih. Sama tadi kaidahnya ya. Dhamma bertemu dengan huruf kaf. Kaf huruf tipiskan. Sama itu kaidahnya. Azizun kitabun. Sama semua nanti. Kalau kita tebalkan atau kita tetap monyong kemudian ditahan, itu akan tebal. Kitabun, tuh tebal kan? Tebal jadinya. Tipiskan. Kitabun karim. Baik, kita baca. Minkum faman kana kitabun karim. Kitabun karim. Langsung lepas bibir yang monyong. Kitabun karim. Jadi usahakan seperti itu. Itu namanya ikhfa tipis. Ya, kalau tetap monyong bibir kita, kemudian kita tahan yang kita baca tadi dengan ma'abaqail gunnah, ya ma'abaqail gunnah, tapi tetap monyong bibir, maka akan terbaca ikhfa tebal. Sementara hukum ikhfa tipis. Baik. Nanti tinggal latihan saja ya. Jelas kita sudah contohkan seperti itu cara membacanya. Berikutnya huruf kaf, huruf mim, huruf jim. Ya. Huruf jim. Wal injil man jaa. Nanti di contoh yang ketiga. Di situ lagi harus tipis. Contoh pertama, contoh kedua ringan, ya kan? Wal injil man jaa. Yang ketiga fasabrun jamil. Jangan dibaca fasabrun jamil. Jangan. Fasabrun jamil. Ya, sama semua ini cara membaca ikhfa tipis. Biasa ya, jangan usahakan seperti itu cara membacanya. Baik, kita baca.
wal injil. Ya, lam tetap terbaca wal injil. Man jaa fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Udah, seperti itu cara membacanya. Bisa ya? Jadi penerapannya sama semua. Ikhfa tipis tetap dibaca tipis. Yang kita tekankan di dhamma ini, hati-hati jangan sampai terbaca tebal. Terbaca tebal itu tadi, fasabrun jamil, jangan. Dan kita bacanya kebiasaannya seperti itu. Kenapa? Karena yang mudah, ya kan? Mudah, fasabrun jamil, ya. Fasabrun jamil. Baik. Berikutnya huruf shin. Huruf shin, contohnya nun sukun ketemu shin. Samar-samarkan, tahan. Samar-samarkan, tahan. Yun yang pertama yun syi'u, kemudian min syarri, kemudian contoh yang ketiga jabbaron syaqiyya. Yunshi'u sama ya, sama lagi itu. Dhamma sebelumnya nun sukun ketemu sin. Tebal. Yunshi'u min syarri. Ranya tipis ya. Ranya tipiskan. Syarri. Jangan ada yang baca syarri, mi syarri. Jangan dibaca mi syarri, syarri. Ya, ra huruf tipis. Nah. Mi syarri jabbaron syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Tetap tipiskan di situ. Ya, hampir sama dengan dhammah sebelumnya. Jabbaron syaqiyya. Tapi kita baca yunshi'u min syarri. Iya, jangan syarri tipis ya, ra-nya tipiskan. Min syarri ma khalaqa. Jabbaron syaqiyya. Jabbaron syaqiyya. Baron syaqiyya. Tipiskan ikhfa'nya. Karena shin huruf tipis. Ya, jangan dibaca tebal. Ya, dibaca tebal bunyinya gimana? Jabbaron tebal, tipiskan. Jabbaron syaqiyya. Seperti itu cara membacanya. Type itu dulu ya. Sampai di huruf sin, huruf qaf, insyaallah taala nanti kita baca pada pertemuan berikutnya. Dari huruf apa tadi? Huruf dhad, huruf sad, kemudian sampai di huruf jim. Pekan depan mungkin kita latihan ya. Kita latihan cara pengucapan ini, khususnya yang kita tekankan di dhammah bertemu dengan huruf tipis, ikhfa tipis. Ya.
Diusahakan nanti ada absen di sini. Absen. Kan nanti insya Allah kita akan tunjuk satu persatu. Baik, saya kira ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi